Nah, bagaimana Ki agar rasa takut itu tidak terlalu berlebihan? Rumah ada makhluk gaib atau ada makhluk tak kasat mata itu gimana sih suasana atau hawanya Ki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Ki Blarak. Kuatkan iman, kuatkan akidah, jaga sholat. Ya pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, sebelah saya sudah bersama Ki Blarak. Ya, ini adalah guru spiritual ya. Jadi channel ini dibuat untuk membahas tentang dunia lain, dunia mistis, dunia misteri, dan dunia gaib atau dunia tak kasat mata ya. Channel ini dibuat dengan tujuan agar kalian tidak menjadi seorang yang penakut atau bisa mengurangi rasa takut kalian ya ketika kalian berada di tempat-tempat yang dianggap angker gitu ya Kia. Nah, gitu. Dan kita masuk ke segmen pembahasan kita nih, ya, pembahasan yang mistis. Ya, biasanya setiap orang itu ketika berada di sebuah tempat atau sebuah lingkungan, anggap saja contoh katakan di rumah kosong gitu kan ya. Biasanya rasa takut itu muncul sangat tinggi. Nah, kita akan meminta nih pendapat dari Ki Blarak ya, tips kita minta tipsnya bagaimana Ki agar rasa takut itu tidak terlalu berlebihan dan tidak mencelakakan. Akibatnya kan kalau rasa takut terlalu tinggi ya yang ada kita jadi celaka gitu. Bagi tipsnya Ki kepada pemirsa YouTube Ki Blarak. Ini video pertama kita nih ya Ki Blarak. Memang setiap manusia itu rasa takut itu ada, setiap manusiawi. Jadi kita rasa takut itu kita hilangin apabila kita lewat di tempat yang sekiranya di rumah kosong atau di tempat-tempat lewat kuburan atau dimanapun kita itu tidak usah takut ya. Rasa hati itu harus benar-benar kita tanamkan bahwa kita itu tidak takut sama yang namanya setan, karena manusia itu lebih mulia dibandingin setan gitu. Jadinya kita harus tanamkan itu, manusia itu lebih tinggi derajatnya gitu. Apabila kita lebih rendah rasa takut kita, maka setan itu akan bertambah kuat, akan kekuatannya bertambah, energi kita tersedot olehnya. Dan apabila kita lebih kuat dari dia, maka setan itu akan pergi karena kekuatan kita itu lebih daripada dia. Ya, berarti pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, jadi kalian itu tidak perlu ibaratnya rasa takut kalian itu tidak perlu terlalu berlebihan gitu, karena semakin kalian takut maka setan itu semakin berani gitu ya, semakin berani gitu ya. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, itu tips yang pertama. Dan yang kedua ini adalah apa sih Ki, rumah pasti kan setiap rumah kita hidup selalu berdampingan dengan makhluk ya tak kasat mata lah katakan gitu ya, atau makhluk-makhluk gaib gitu ya Ki. Nah, ketika rumah ada makhluk gaib atau ada makhluk tak kasat mata itu gimana sih suasana atau hawanya Ki? Kalau rumah yang ada penghuninya, ya penghuninya kasat mata, kalau kita masuk itu terasa dingin, ya. Ada juga kadang-kadang terasa panas, ya, ada terasa panas. Tergantung auranya yang ada di dalam. Makanya kita harus di situ kita membaca apa yang kita bisa, ya, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa melakukan sholat ya, zikir di rumah, ya. Jadi perbanyak sholat, perbanyak zikir di rumah agar setan itu tidak, dengan sendirinya dia tidak betah. Tidak betah ya, tidak betah di situ karena ruang lingkupnya terbatas ya kalau orang yang kekuatan dia itu kekuatan setan dan jin itu kekuatannya energinya kita ambil. Kita ambil dengan kita membaca Al-Quran. Jadi gimana nih Ki? Kalau ada setan, kan ada setan, ada yang suka mengganggu, ada yang tidak suka mengganggu nih Ki.
Nah, kita akan menghadapi bagaimana sih menghadapi setan yang suka mengganggu atau setan yang jahil nih. Misalnya kita lagi duduk atau lagi tidur, tiba-tiba di belakang ada suara piring jatuh gitu, padahal nggak ada orang gitu. Nah, itu gimana Ki? Menghadapi setan yang jahil nih. Nah, kalau kita menghadapi setan yang jahil, justru kita itu nggak usah takut. Kita paranin, ya, kita hadepin. Maunya apa gitu. Ya. Ngomong aja meskipun nggak kelihatan. Ya pun nggak kelihatan. Gitu, ya. Karena kalau kita diam, kita tambah takut, kekuatan dia semakin tinggi, energi kita tersedot. Tapi kalau kita paranin, kita nggak takut, dia semakin energinya semakin ngedrop dia. Ya. Nah, biasanya setan itu datang itu ke rumah-rumah yang seperti apa? Ya, sepertinya ya rumah-rumah yang rumah-rumah kosong, rumah-rumah kosong, atau juga rumah yang ada penghuninya tapi kotor gitu. Contohnya misalnya ada Sabang, ya. Sabang itu tempat setan-setan pada bergelantungan, ya itu. Atau ada tulang-tulang yang bekas kita makan, kita buang di pelataran rumah atau di samping rumah. Nah, itu mengundang setan itu buat ke rumah kita, ya. Itu permasalahannya. Oh gitu ya. Jadi sisa-sisa makanan tuh ya yang kalian misalnya kalian buang sembarangan itu akan menjadi makanan bagi si setan itu. Iya, setan jin gitu ya. Oh gitu ya. Biasanya Ki nih sosok apa aja sih yang biasanya jahil tuh apa? Anak kecil biasa suka ada, kan setan itu ada kuntilanak dan lain sebagainya dah ya. Nah ini biasanya itu yang suka jahil biasanya nih selama Ki Blarak nemuin lah kasus setan-setan yang jahil biasanya setan-setan yang nggak berjenis. Tidak ya, memang sih ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Tapi biasanya setan-setan yang suka ganggu biasanya setan-setan yang nggak berjenis, nggak berbentuk, nggak berwujud. Gitu. Jadi dia cuma ibaratnya suara doang ya. Suara agar penghuni itu takut. Oh iya. Jadi ketika si penghuni takut, maka dia semakin menjadi makin gede. Bahkan dia akan mewujudkan, gitu. Menjadi wujud gitu. Makanya kita kalau bisa kita harus benar-benar berani gitu. Jangan nggak usah takut. Apa yang kita takutin begitu. Apalagi di rumah sendiri, ya kan? Betul. Ya, yang memang setiap hari kita masuk keluar dan lain sebagainya kan itu warawiri. Ya, kita kalau mau kita lewat ke kuburan ya kita baca. Apa yang kita bisa baca kita baca. Ya. Dan ada lagi nih Ki, ini mitos atau fakta nih ya Ki, biasanya kan di rumah harus ditanemin pohon bidara untuk mengusir setan gitu. Itu bener nggak Ki itu Ki? Ada yang mempercayai itu tergantung ininya, keyakinan. Tergantung keyakinan. Jadinya setiap manusia itu punya keyakinan masing-masing, ya kan? Nah, kita percaya sama Al-Quran bahwa Al-Quran itu lebih tinggi, yaitu yang kita baca. Firman-firmannya lebih jelas, lebih benar, gitu ya. Ya pemirsa YouTube Ki Blarak dimanapun Anda berada. Ya, jadi pada kesempatan kita kali ini yang pertama perdana ya di video Ki Blarak. Ya nanti jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nanti akan ada video-video selanjutnya yang akan kita berhubungan dengan dunia-dunia gaib ya, dunia-dunia tak kasat mata ya. Jadi memang seperti itu. Pada kesempatan kali ini kesimpulannya adalah bahwa rasa takut yang kita miliki itu tidak boleh terlalu berlebihan ya, cukup sewajarnya saja. Karena ketika kita memiliki rasa takut yang terlalu berlebihan, itu yang akan menjadi celaka bagi diri kita sendiri ya Ki. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, rumahnya itu agar setan tidak suka ya, kita harus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menyebut asma Allah ya, baca-baca Al-Quran dan lain sebagainya ya, agar setan itu tidak betah di rumah kita gitu ya. Kita terhindar dari pengaruh setan. Gitu, agar kita terhindar dari pengaruh setan. Itu aja ya sahabat pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Ingat, jangan lupa subscribe, komen, like, and share-nya ya, agar kalian tidak
ketinggalan video-video terbaru dari Kiblarak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.